untuk di luar negeri saja menggunakan platform PayPal itu dijual dengan harga 50 sampai 100 US dollar ya. Dan untuk di Indonesia sendiri itu dijual sampai harga 300.000. Jadi kalau kita hitung ada ribuan konten video dan foto, maka yang sudah didapatkan si pelaku ini adalah ratusan juta rupiah. Pengungkapan jaringan ini berawal dari patroli siber dan pengaduan tentang konten porno yang melibatkan anak-anak Indonesia di bawah umur. Untuk mengungkap kasus ini, polisi bekerja sama dengan Satuan Gugus Tugas Kekerasan Seksual yang ada di Amerika Serikat. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kelima tersangka dijerat pasal berlapis tentang perlindungan anak, pornografi, Undang-Undang ITE, serta perdagangan manusia dengan ancaman hukuman pidana 15 tahun penjara. Eka Marlupi, Kompas TV Tangerang, Banten. Saudara, perkembangan terkini pengungkapan kasus pembuatan dan penjualan konten pornografi anak. Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV ada Masni Rahmawati di Polres Bandara Suta Tangerang, Banten. Selamat siang, Masni. Sudah 5 orang jadi tersangka. Modus mereka untuk mendekati anak-anak ini seperti apa, Masni? Bisa diceritakan? Iya, untuk dari tersangka mendekati anak-anak ini ada modus yang mereka lakukan, di mana ini modusnya memang sedikit unik dengan mendekati dengan bermain game online seperti itu. Dari tersangka ini mendekati anak-anak dengan bermain game online, di mana anak-anak ini diajak bermain bareng dan juga diberikan hadiah dalam game tersebut, dan akhirnya juga dari tersangka ini mendatangi rumah dari anak-anaknya menjadi korban ini. Dari interaksi antara anak-anak dengan tersangka ini dibangun intensif selama 3 bulan, dan akhirnya adanya muncul rasa kepercayaan dari anak-anak ini terhadap tersangka-tersangka tersebut, di mana dari tersangka ini ada 5 orang, yaitu berinisial HS, MA, AH, KR, dan juga NZ, dan setidaknya ada 8 orang anak-anak yang menjadi korban. Ini anak-anak ini berusia rentang dari 12 tahun hingga 16 tahun. Hingga saat ini dari pihak kepolisian masih melakukan pendalaman kasus ini, namun untuk tersangka ini sudah ditahan, dan untuk dari pelecehan ini atau pembuatan video pornografi ini sudah dilakukan sejak tahun 2022 hingga tahun 2023. Dan untuk kasus ini terungkap sendiri karena adanya laporan dari FBI kepada Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta, dan untuk dari tersangka-tersangka ini memiliki peran masing-masing, di mana untuk HS dan MA ini memiliki peran mencari, memfasilitasi, mencabuli anak sebagai korban dan membuat video, menjual, mengirim, dan menawarkan foto atau video kepada orang lain. Sedangkan tersangka AH ini membeli video dan juga serta melakukan pencabulan terhadap korban. Untuk tersangka KR dan HS sendiri ini membeli video dan juga memfasilitasi untuk dilakukannya pembuatan video porno tersebut. Dan dari tim penyidik ini telah berhasil menyita 5 ponsel sebagai barang bukti, dan juga di dalamnya ada sekitar 3.000 lebih video yang bermuatan pornografi dan ada 1.000 lebih dari foto yang bermuatan videografi. Selain itu pun dari tersangka ini melakukan distribusi video dan foto ini di Telegram, dan juga ini menjualnya hingga ke luar negeri. Untuk luar negeri sendiri dari tersangka ini menjual dari rentang harga 50 US dollar hingga 100 US dollar, sedangkan jika dia menjualnya di dalam negeri ini dijual dari harga 100.000 hingga 300.000 per videonya atau per fotonya. Hingga saat ini pun dari pihak kepolisian masih terus mendalami, dan juga untuk anak-anak sendiri sudah mendapatkan perhatian baik dari KPAI dan juga dari Dinas Sosial setempat. Vidi. Baik, Mas Ni, kalau tadi Anda jelaskan sudah ada perhatian, ini seperti apa bentuknya untuk anak-anak yang menjadi korban ini? Penanganannya seperti apa? Apa mereka dititipkan di panti atau mereka didampingi konselor begitu? Atau seperti apa, Mas Ni? Iya, untuk dari anak-anak ini sendiri memang sudah kembali ke rumah masing-masing, namun tetap adanya perhatian dan juga pantauan dari Komisi Perlindungan Anak, dan juga terus dilihat bagaimana kondisi psikologisnya. Ini terus dilaporkan ke Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta. Dari pihak kepolisian juga terus memantau bagaimana kondisi dari anak-anak sendiri. Dan untuk dari anak-anak ini memang sudah mendapatkan perhatian dari Dinas Sosial dan juga Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak. Dari pengungkapan kasus ini pun KPAI mengapresiasi
kepolisian karena sudah mengungkap kasus ini dan berharap nantinya sudah tidak ada lagi adanya kasus-kasus yang melibatkan anak, terkhususnya ini yang menyangkut mengenai pornografi dan juga pelecehan seksual. Di mana kita lihat belakangan memang banyak sekali kasus-kasus yang menjerat anak, di mana ini tidak hanya berbentuk dari pelecehan seksual, korban dari pornografi dan juga banyaknya kasus-kasus kekerasan yang melibatkan anak. Vidi. Mas Ni, apakah ada potensi sindikat lain juga terlibat di sini, Mas Ni? Iya, dari informasi terakhir yang kami dapatkan memang hingga saat ini polisi masih terus melakukan pendalaman dan juga pemantauan terhadap anak-anak dan juga apakah nantinya ada sindikat lain. Ini belum ada konfirmasi langsung dari pihak kepolisian, tapi untuk dari kasus-kasus seperti ini memang tentunya polisi terus akan melakukan pendalaman dan juga mencari apakah ada sindikat atau tidaknya. Hingga saat ini pun dari pihak kepolisian belum menyebutkan apa ada sindikat atau tidaknya, tapi kalau kita lihat dari bagaimana modus dari tersangka ini melakukan, memang dari tersangka ini melakukannya seperti rekan-rekan mereka dan juga melakukan pendekatan dengan anak-anak. Tapi nanti kita lihat apakah ada keterangan dari pihak kepolisian, apakah ada sindikat atau jaringan dari kasus ini, Vidi. Baik, Mas Ni, memang motifnya ini murni untuk mencari uang begitu ya, Mas Ni? Iya, kalau dari pihak kepolisian memang dari apa yang diberitahukan dan juga dirilis dari pihak kepolisian memang motifnya saat ini itu memang berhubungan dengan ekonomi. Dan jika kita melihat bagaimana dari video dan juga foto yang dijual, ini dijual tidak hanya di dalam negeri dan juga dijualnya ke luar negeri, di mana untuk harga yang dijual pun rentangnya dari 50 US dollar hingga 100 US dollar ini dijual ke luar negeri dengan harga segitu, dan juga untuk di dalam negeri ini dijual dari harga 100.000 hingga 300.000. Jika kita lihat dari bagaimana dari tersangka ini membuat video porno yang melibatkan anak-anak menjadi korbannya dan menjualnya, itu sepertinya untuk dari motifnya memang motif ekonomi. Namun dari pihak kepolisian memang menyebutkan motifnya memang motif ekonomi. Namun apakah nantinya ada perkembangan terbaru dari pihak kepolisian akan kita sampaikan, akan kita beritahukan dan juga akan kita tunggu apa dari pernyataan kepolisian, apakah ada motif lain dari tersangka melakukan kejahatan ini. Mas Ni, apakah hanya 5 orang ini atau sedang dicari lagi oleh kepolisian, mungkin ada orang lain lagi yang terlibat? Iya, dari informasi terakhir pun yang kami terima dari rilis yang dilakukan oleh pihak kepolisian dari Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta, untuk tersangka ini memang ada 5 orang yang telah ditangkap juga. Ini sudah P21 dan sudah naik ke kejaksaan begitu. Dan untuk dari tersangka sendiri tadi sudah disebutkan bahwa ada 5 orang dengan inisial HS, MA, AH, KR, dan NZ yang dimana mereka berlima ini memiliki peran masing-masing dalam memproduksi konten pornografi yang ini melibatkan anak di bawah umur, dan ini merupakan jaringan internasional yang disebar juga ke luar negeri tentunya, dan juga ada juga yang disebar di dalam negeri. Dan hingga saat ini polisi masih menetapkan 5 tersangka. Tetap kita nantikan apakah ada updatean, namun hingga saat ini dari polisi menetapkan 5 tersangka dan ini sudah P21 dan sudah masuk ke pengadilan, seperti itu, Vidi. Mas Ni Rahmawati, terima kasih untuk laporan Anda terkait sindikat pornografi anak.